Pemirsa, upacara HUT Kemerdekaan RI di Kulon Progo menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya menghadirkan pejabat daerah, upacara tak menyertakan tenda khusus. Beginilah suasana upacara kemerdekaan RI di Kulon Progo, di mana semua peserta dan petugas upacara tak diberi perbedaan. Salah satu yang disoroti adalah tak adanya tenda khusus yang biasanya digunakan untuk pejabat. Dengan tema Satu Jiwa Satu Rasa, semua pejabat di daerah Kulon Progo ikut upacara tanpa ada perlakuan berbeda atau istimewa. Dengan tema Satu Jiwa Satu Rasa, pada pagi hari ini kita di Kabupaten Kulon Progo dengan tema Satu Jiwa Satu Rasa. Dan kita pastikan semua pejabat di Kabupaten Kulon Progo akan mengikuti upacara dengan sama tanpa ada perbedaan apapun. Pasca kericuhan di Aceh, Kapolri memastikan kondisi Aceh aman dan kondusif. Iya, senada pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat juga memastikan tidak akan ada penambahan pengamanan di wilayah Aceh. Usai terjadinya kericuhan pada acara Hari Damai Aceh di Banda Aceh, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan kondisi di Aceh sudah sepenuhnya terkendali. Kapolri juga menyebut aparat kepolisian telah melaksanakan sejumlah langkah sehingga kericuhan dapat sepenuhnya diredam. Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah. Seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali. Senada Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak juga menegaskan kondisi di Aceh sudah aman. Maruli juga menyebut karena kondisi sudah kondusif, maka tidak akan ada penambahan pengamanan dari TNI. Biasa itu, kita sudah siapkan untuk mengatasi itu, semua sudah berjalan. Semua bertanggung jawab secara hukum. Ya, nggak ada masalah kan, mereka anak-anak muda saja, nggak terlalu ini kok. Ya, kami mendukung kepolisian untuk bisa menegakkan hukum. Oh nggak perlu. Ya. Baik, ya, nggak perlu katanya, saya udah tanya sampai tadi pagi saya cek, Pangdam tidak perlu, ya tetap dukung tugas kepolisian untuk bisa mengamankan wilayah. Sabtu siang 15 Agustus 2026, peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Baitur Rahman Aceh dinodai kericuhan. Sekelompok massa tiba-tiba berusaha menurunkan bendera merah putih. Mereka lalu menggantinya dengan bendera bergambar bulan dan bintang. Aparat TNI dan Polri segera menghalau aksi massa, namun bentrokan tidak dapat dihindarkan. Kini merah putih telah kembali berkibar di bumi Serambi Mekah. Masyarakat pun diimbau tetap menjaga kerukunan demi tercapainya perdamaian. Tim Liputan Ainus melaporkan. Suasana hikmat mewarnai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo menggelar upacara bendera bersama warga negara Indonesia di Jepang. Upacara digelar di halaman Sekolah Indonesia Tokyo pada Senin pagi waktu setempat. Duta Besar di RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, bertindak sebagai inspektur upacara. Pengibaran bendera merah putih dilakukan Paskibra KBRI Tokyo yang terdiri dari para pelajar Sekolah Indonesia Tokyo. Upacara turut dihadiri WNI di Jepang serta otoritas Jepang dan diisi dengan silaturahmi serta pemberian penghargaan. Peringatan HUT RI ini menjadi momen memperkuat kebersamaan dan semangat nasionalisme WNI di Jepang. Semangat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tak hanya terasa di Indonesia namun juga di sejumlah negara. Diaspora Indonesia di Hamburg, Jerman juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain mengikuti upacara bendera, mereka menggelar perayaan dengan berbagai pertunjukan dan perlombaan khas kemerdekaan.
Tak ketinggalan, bazar dan pesta kuliner khas Indonesia. Kemeriahan juga terlihat saat diaspora Indonesia di Moskow, Rusia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengenakan baju wastra Nusantara, warga menggelar aneka lomba khas kemerdekaan Indonesia dan bermain permainan tradisional. Meski tak hadiri HUT ke-81 RI di Istana, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri memimpin upacara kemerdekaan di halaman Masjid At-Taufik Sekolah Partai. Ya, dalam pidatonya, Megawati menyoroti keberadaan BPJS Kesehatan yang dinilainya mulai dikutak-atik pihak tertentu. Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengenakan pakaian merah memimpin upacara HUT ke-81 RI di halaman Masjid At-Taufik Sekolah Partai Lenteng Agung pada Senin pagi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Megawati ingin merayakan momen peringatan kemerdekaan bersama para kader dan pengurus partai. Dalam pidatonya, Megawati menceritakan bahwa pembentukan BPJS semasa pemerintahannya didasari empati yang mendalam ketika melihat warga miskin kesulitan mengakses layanan medis di rumah sakit. Megawati pun meminta Kemenkes dan Kemenkyu menambah alokasi anggaran BPJS Kesehatan. Saya loh yang bikin BPJS. Tapi sekarang mulai dikutik-kutik sepertinya apa? Kenapa? Padahal saya bikin itu bagi rakyat banyak, rakyat jelata, yang kalau sakit itu tidak mudah mencari uang. Nah sekarang itu, tolong dengarkan ya, Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, keuangan, tolonglah BPJS itu tetap ada. Dan ditambahlah uangnya bagi rakyat banyak. Saya nggak nyari nama, itu memang saya yang buat karena hati nurani saya. Apa? Sedih melihat rakyat itu menjual ini, menjual itu. Saya pernah melihat seorang ibu nangis di rumah sakit. Saya lihat, ada apa bu, kok anaknya sakit? Bapaknya belum kembali. Loh kenapa? Cari duit bu, ini sudah mesti diberi duit. Kalau tidak bisa masuk. Coba bayangkan, dari situ saya bisa belajar. Harus ada yang namanya pemerintah itu juga memberikan bakti kepada rakyatnya bagi kesehatan dan pendidikan.